senang abang kakak yang sudah hadir di rumah Tuhan ini, dan juga bagi saudara-saudara kami juga yang menyaksikan melalui atau mengikuti ibadah melalui YouTube live streaming. Kiranya ibadah pada hari ini menjadi perkembangan baik bagi kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Kami harus selalu bersyukur ya Bapa, atas apa yang Engkau berikan kepada kami. Apa yang kami inginkan, apa yang kami butuhkan, selalu Engkau sediakan kepada kami. Kami tidak akan pernah berhenti untuk mengucap syukur untuk segala hal. Kami berterima kasih juga Bapa, Kau izinkan kami untuk tiba di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam perjalanan, terlebih di dalam kondisi yang sedikit hujan ya Bapa. Mohon Engkau sertai mereka, tibakan mereka di rumah-Mu ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebentar kami akan memulai ibadah ini ya Bapa. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, agar semua berjalan dengan lancar hanya demi nama kemuliaan-Mu saja. Di atas segalanya itu ya Bapa, kami memohon ampun untuk seluruh dosa perbuatan kami yang diperbuat sengaja maupun tidak, agar kami tetap layak menjadi anak-Mu dan layak menerima berkat dari-Mu. Kami mohon jawablah doa permohonan kami ini yang kami telah sampaikan melalui tunggal Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan PKJ nomor 14. Kau nyanyikan Kasih Setia Tuhan.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Haleluya, 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 Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita angkat pujian dari buku ND nomor 211, Tuhan Yesus si Parma. Hukum Tuhan di minggu ini diambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 11, demikian hukum Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikian hukum Tuhan, mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kita nyanyikan dari awal lagi dengan segenap hati dan jiwaku ya Bang. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Engkaulah mata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin Kali ini kamu semangat untuk bangkit berdiri sambil menyanyikan kembali Yesus Kau permata hatiku. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu.
Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah kami Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri kami, hati dan jiwa kami, kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lembah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Oh
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus. Mari kita membaca secara responsoria. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita dengan sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita masuk gerbangnya. Mari masuk gerbang. Syukur menjalankan pujian, penuhi baiknya dengan nada yang syukur, hadiahnya kembali nyanyikan dari awal. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari dengan bersama kita persilakan jemaat untuk bernyanyi. Satu hati abadi
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kembali dipersilakan untuk duduk. Shalom. Shalom. Marilah sama-sama kita mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 30 Januari 2022, Minggu keempat setelah Epifanias, dengan tema dipanggil untuk mengasihi. Warta yang pertama, nama minggu hari ini adalah minggu keempat setelah Epifanias. Warta yang kedua, jemaat pindah. Mulai hari ini minggu tanggal 30 Januari 2022 telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu Rifki Johansen Sitorus SH, Banjar Ciputat sekitarnya dengan NPJ 1789. Pindah keanggotaan jemaat HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun. Kita doakan supaya mereka menjadi jemaat yang baik di gereja yang baru. Tuhan menyertai. Warta yang ketiga, berita duka cita. Pada hari Selasa 25 Januari 2022 telah meninggal dunia Ibu Lorida Lince Magdalena Borusi Tompul dalam usia 77 tahun, istri dari Sintua M. Pasaribu almarhum, meninggalkan 6 orang anak dan sudah berkeluarga. Alamat di Jalan Cendrawasih 2 nomor 10F, Komplek Kodam Tanah Kusir, Banjar Tanah Kusir Kodam. Dimakamkan pada hari Jumat 28 Januari 2022 di pemakaman San Diego Hills, Kerawang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Warta yang keempat, sesuai dengan keputusan rapat huria pada hari Sabtu 22 Januari 2022, Badan Audit Huria dan Pengelola Sopo Praja dan Bedeng periode 2022 sampai 2024 telah ditetapkan sebagai berikut. Badan Audit Huria dengan SK nomor 93/02-02-01/1/2022 menetapkan Dr. Andes Antonius Simajuntak SEAK CPA sebagai Ketua Badan Audit, Insinyur Evangelis Wilfried Manurung MM sebagai anggota, dan Sintua S. Pasaribu SE sebagai anggota. B. Pengelola Sopo Praja telah ditetapkan dengan SK nomor 94/09/08.07/1/2022 menetapkan Insinyur Winer Pandapotan Simajuntak. Warta yang kelima, peneguhan sidi. Pada hari Minggu ini tanggal 30 Januari 2022 pada kebaktian 10.30 dilaksanakan peneguhan sidi kepada 3 orang setelah menjalani katekisasi khusus sebelumnya.
Warta yang ke-6, rapat seksi kesehatan Dewan Diakonia. Pada hari Minggu ini, tanggal 30 Januari 2022, usai kebaktian pukul 10.30 WIB, Dewan Diakonia mengundang seksi kesehatan gereja untuk mengadakan rapat bertempat di ruangan Bethlehem Sopo Praja guna membahas program dan kegiatan seksi kesehatan. Warta yang ke-7, ibadah awal tahun Huria. Pada hari Jumat 4 Februari 2022 mulai pukul 19 WIB akan diadakan ibadah awal tahun yang digabung dengan pembukaan Partanyangan Banjar dan sermon _pendalaman Alkitab kategorial HKBP Kebayoran Lama bertempat di HKBP Kebayoran Lama. Diharapkan kepada seluruh jemaat agar dapat menghadiri acara tersebut. Warta yang ke-8, sermon guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 Februari 2022 pukul 20.00 WIB dan dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. Warta yang ke-9, Bonataon NHKBP Kebayoran Lama. Pada hari Sabtu 5 Februari 2022, Naposo Bulung HKBP Kebayoran Lama akan mengadakan acara Bonataon yang bertempat di Rosso Mulyo Camp Sentul. Keberangkatan pukul 07.00 WIB dari gereja. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Riana Joulanda Boru Hutahayan dengan nomor WA 0812 8800 8772. Warta yang ke-10, Bonataon Remaja HKBP Kebayoran Lama. Pada hari Minggu ini 30 Januari 2022 pada pukul 13.00 sampai dengan 15.30 WIB, Seksi Remaja HKBP Kebayoran Lama mengadakan acara Bonataon yang dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH dengan tema kesehatian. Filipi 2 ayat 2, subtema jauh di mata dekat di hati. 1 Tesalonika 2 ayat 17, bertempat di gedung Sopo Praja lantai 2. Dress code atas 100% polos warna bebas, bawahan blue jeans atau dress code 100% polos warna bebas. Dihimbau kepada seluruh anak remaja jemaat HKBP Kebayoran Lama dapat menghadirinya. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang ke-11, baptisan kudus. Pada hari Minggu 13 Februari 2022 dalam kebaktian Minggu siang pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan pembaptisan kudus. Bagi orang tua yang ingin membawa putra-putrinya menerima baptisan kudus dapat menghubungi Sintua Banjar masing-masing dan mengikuti persiapan baptisan kudus yang dilaksanakan pada hari Kamis 10 Februari 2022 bertempat di konsistori gereja mulai pukul 18.00 WIB serta membawa fotokopi akte nikah dan akte kelahiran anak. Demikianlah warta Jemaat Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Menyenangkan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, minggu keempat setelah Epifanias, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 1, dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 10. Saya membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah kita pada hari ini yaitu dari Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan ayat 10, menguatkan kita untuk melaksanakan tugas dan panggilan Tuhan atas hidup orang percaya. Atas hidup orang percaya. Artinya, saudara-saudara, panggilan Tuhan bagi orang percaya bukan hanya milik hamba Tuhan atau pelayan gereja, yang dikatakan dengan istilah vocatio specialis.
Panggilan itu bukan hanya milik pendeta. Panggilan Tuhan itu bukan hanya milik sintua, parhaladu. Panggilan itu bukan hanya milik orang-orang pelayan-pelayan yang ditahbiskan di tengah-tengah gereja kita. Pendeta, ya, guru huriah, ada bibelfro, ada diakones, ada 4 evangelis dan ada sintua. Ada 6 ya pelayan tahbisan di tengah-tengah gereja kita, dan itu dikatakan vokasio spesialis, panggilan khusus. Dan panggilan Tuhan itu bukan hanya milik mereka, namun adalah setiap orang percaya memiliki panggilan melalui pekerjaan, melalui profesi dan tanggung jawab yang diberikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dinamakan vocatio general. Jadi dalam pekerjaanmu itu adalah panggilan Tuhan. Oh, tidak semua orang bisa menjadi ya seorang dokter, profesinya dokter. Tidak semua orang diberi kesempatan oleh Tuhan menjadi seorang pendidik sebagai guru. Itulah yang dinamakan panggilan Tuhan. Dan semua apa yang diberikan oleh Tuhan tadi, baik itu panggilan khusus ataupun panggilan umum bagi semua orang percaya, tujuannya adalah bermuara untuk mewujudkan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini dan menggarami dunia ini ke arah yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang kita lihat dalam nats hari ini, yaitu tentang kisah panggilan Allah kepada Yeremia. Dan kita lihat di sana Yeremia memenuhi panggilan Allah dengan melewati berbagai tantangan di dalam hidupnya. Tidak mudah. Dia memenuhi, dia menaati, dia setia atas panggilan Tuhan. Tapi dia mengalami banyak pergumulan, banyak tantangan. Bahkan selama dia melayani 40 tahun lamanya, tidak pernah dia merasakan ketenangan dan kenyamanan. Apalagi dalam usianya yang sangat-sangat muda. Dia berusia pada waktu itu dipanggil Tuhan sebagai nabi berumur 20 tahun. Coba bayangkan saudara-saudara, remaja napo sebulung, kamu sekarang berumur berapa? Ada mungkin yang di bawah 20, tapi bahkan ada yang di atas 20. Yeremia berumur 20, dia sudah diutus memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada raja-raja, kepada penguasa-penguasa pada saat itu yang tidak taat, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Terlebih raja-raja Israel yang sudah terpecah dua, kerajaan Israel Selatan dan kerajaan Israel Utara. Mereka tidak lagi menyembah Allah Israel. Mereka sudah menyembah Allah Baal. Dan Yeremia diutus oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan firman-Nya supaya bangsa itu berbalik kepada Tuhan. Dan Yeremia lah nabi terakhir
yang diutus oleh Allah sebelum bangsa Israel jatuh ke dalam pembuangan dikuasai oleh bangsa lain. Yehuda dikuasai oleh bangsa Asyur, yaitu Israel Selatan tadi, dan Israel Utara, yaitu diserahkan kepada bangsa Babilonia. Itu adalah hukuman Tuhan bagi mereka. Coba bayangkan saudara-saudara. Tapi Yeremia yang berumur yang sangat muda, 20 tahun, dia harus berbicara kepada penguasa-penguasa, raja-raja pada waktu itu. Makanya saya katakan tadi, coba bayangkan apalah yang bisa kamu perbuat dalam usiamu 20 tahun. Barangkali juga kebutuhanmu masih juga dipersiapkan oleh ayah dan ibu ya. Bajunya, kalau sekolah bahkan sudah kuliah pun ya, sepatunya, makannya juga harus disuruh-suruh makan kau nak ya. Saya nggak tahu sampai SMA masih ada nggak disuap ini makan. Ya. Semua ketergantungan masih sama orang tua. Tapi kita lihat tadi Yeremia yang berusia muda, dia harus memenuhi panggilan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai manusia biasa, Yeremia dalam situasi yang dia lihat pada waktu itu dia sangat takut. Dia khawatir akan kemampuan dirinya karena dia mengenal, karena dia menyadari siapa dirinya, keterbatasannya, kekurangannya. Sehingga dia mengatakan pada ayat 6 tadi, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Sebab aku ini masih muda, dikatakan pada ayat 6 tadi. Tetapi pada ayat 7 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Dan pada ayat 8 dikatakan, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Yeremia melihat keterbatasan dirinya dan bahkan meragukan dirinya, tapi Tuhan menunjukkan kuasanya. Dan Tuhan sendiri mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia, bagian dirinya yang paling lemah. Tapi itu yang Tuhan jamah. Tuhan menguatkan, memampukan dia. Jadi Tuhan bukan hanya memanggil, Tuhan bukan hanya mengutus, tapi setiap orang yang dia panggil dan Tuhan utus, Tuhan perlengkapi dia dengan segala kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan dan keterbatasannya. Hanya apa yang diinginkan dari kita adalah kemauan dan kesetiaan untuk memenuhi panggilan itu. Dan luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara, apa pekerjaannya dikatakan di sana? Ada kata kerja 6. Ya, 6 kata kerja pada ayat 10 dikatakan, yaitu pekerjaannya adalah untuk mencabut dan merobohkan. Ya, mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun dan menanam. Merekonstruksi ulang, dibongkar. Ya, dia tata ulang kembali, tidak hanya dibongkar, tidak hanya dicabut, tidak hanya dibinasakan, tidak hanya diruntuhkan, tapi dia harus membangun dan menanam. Apa yang dia bongkar, apa yang dia cabut, apa yang dia musnahkan, harus dia musnahkan. Dan apa yang harus dia binasakan adalah
sifat-sifat, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan dosa. Tabiat-tabiat, karakter-karakter yang tidak baik, pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Barangkali kalau saudara-saudara disuruh saja, mungkin kalau ada acara keluarga di rumah kan, datang famili, datang keluarga, disuruh mandok hata, tahu mandok hata kan? Mengatakan ucapan sepatah dua kata, kata-kata terima kasih saja, ya mungkin kita susah mengatakannya kan. Apa sih mah yang mau katakan? Kan itu, diajar-ajari masih, padahal sudah ya SMA, sudah mahasiswa. Tapi Yeremia, dia harus melaksanakan perintah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dari panggilan Tuhan kepada Yeremia? Yang pertama adalah yang mau kita lihat bahwa Tuhanlah yang membentuk kita. Tuhan mendesain kita sedemikian rupa. Dan itu adalah atas prakarsa Tuhan. Inisiatif Tuhan, bukan kita yang meminta kita seperti ini. Kalau saya yang meminta ya kepada Tuhan, ya saya dilahirkan ke dunia ini, mungkin saya akan minta, Tuhan berikanlah kulitku ya agak putih lah, jangan sawo matang atau hitam. Kan gitu. Maunya Tuhan, aku ini kurang tinggi lah, dan mungkin hidungku sedikit lagi Tuhan, agak mancungkan sedikit. Tapi tidak. Itu adalah inisiatif Tuhan, dan kita dibentuk Tuhan, didesain Tuhan, berbeda antara yang satu dengan yang lain. Berbeda kemampuan, berbeda talenta, berbeda karunia antara yang satu dengan yang lain. Kamu semua adalah desain Tuhan, hasil bentukan Tuhan. Kita semua adalah hasil dari desain Tuhan tadi, gambar Allah di tengah-tengah dunia ini. Kalau demikian syukuri. Walaupun kita kurang tinggi, walaupun kulit kita kurang mulus, kurang putih, walaupun rambut kita keriting, tidak lurus, yang lurus minta keriting, yang keriting minta lurus sekarang ya. Bahkan yang putih minta hitam. Eksotis katanya warna hitam itu kan. Yang hitam minta putih. Padahal Tuhan sudah merancang dengan tujuan dan maksud tertentu. Dia buat seperti itu dengan segala keberadaan kita. Oh, kita tidak sama dengan orang lain. Saya berbeda dengan orang lain. Bahkan dengan saudara-saudara kita pun, satu ayah, satu ibu, kita berbeda. Tidak sama sifatnya, karakternya, kemampuannya, kecantikannya, kehansamannya pasti berbeda. Tapi kamu jangan cemburu. Apalagi ya anak-anak gadis sekarang ini, ya kan? Hanya sedikit naik timbangannya, sudah susah dia. Diet. Masa SMP diet, coba bayangkan dulu. Kenapa kamu diet? Iya, badanku udah gemuk sedikit Ninda. Padahal badannya tidak gemuk-gemuk amat. Dia pangkas. Dia bonsai badannya itu, yang aturannya pertumbuhan. Dia bonsai. Coba tanaman yang kita bonsai. Dia akan menjadi kerdil, tidak bertumbuh. Ya normal dia. Jangan kamu mau diet-diet ya. Ada kok yang cari yang gemuk nanti. Ya. Makanya semua laku ya. Ada yang cari yang gemuk, ada yang cari yang kurus, ada cari yang kulit sawo matang, ada yang cari yang kulitnya putih, ada yang cari yang keriting, ada yang cari yang lurus rambutnya. Ada kok yang cari yang pesek juga hidungnya dan yang mancung hidungnya. Jangan cemburu. Ya. Dilihatnya mungkin adiknya atau abangnya
atau kakaknya lebih cantik dari dia, lebih putih dari dia. Dia merasa iri. Atau mungkin temanmu, satu kosmu mungkin, ya satu rumahmu, kau merasa iri kepada dia. Tapi ingatlah, Tuhan sudah membentuk kita sedemikian rupa, berbeda antara yang satu dengan yang lain. Karena itu, be yourself, jadilah menjadi dirimu sendiri. Jangan kamu meniru orang lain. Jangan kamu menjadi seperti orang lain, karena itu bukan dirimu. Ketika kamu meniru, ingin menjadi seperti orang lain, kamu akan kecewa karena itu bukan dirimu. Kamu akan capek, kamu akan sakit, kamu akan susah. Tapi ketika kita menjadi diri kita sendiri, Tuhan sudah menciptakan kita sedemikian rupa dengan kebaikan-kebaikan, dengan karunia-karunia, talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Bahkan Tuhan sudah merancang kita untuk menjadi apa kita di tengah-tengah dunia ini. Itu yang dikatakan tadi oleh firman Tuhan. Ya, firman Tuhan datang kepadaku. Dikatakan pada ayat 5b. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Ya, sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu. Allah yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Jangan menyesali keadaan, jangan menyalahkan orang tuamu yang melahirkan, yang membesarkanmu, jika kamu seperti ini dan tidak seperti yang kamu bayangkan dan pikirkan. Kelemahan kita, kekurangan kita, kelebihan kita, itu sudah ya didesain Allah untuk diri kita, bukan untuk orang lain dengan maksud tertentu. Bersyukurlah akan hidupmu. Bersyukurlah dengan keadaanmu, bersyukurlah dengan fisikmu, dan dengan segala kekurangan, kelebihan, keterbatasan kita yang mungkin orang lain tidak memiliki itu. Dan yang kedua, apa yang mau kita lihat? Bahwa Tuhan mengenal kita. Itu yang kita lihat tadi dalam ayat 5a, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah mengenal engkau. Saya katakan tadi dalam ibadah siang, suami istri yang sudah berumah tangga, hidup bersama selama 50 tahun pun, dia tidak mengenal dengan sepenuhnya siapa pasangannya itu. Siapa suaminya itu, siapa istrinya itu. Maka dikatakan berumah tangga itu adalah tempat kita belajar untuk mengenal dan mengenal. Belajar menerima siapa pasangan kita. Jadi berkeluarga, berumah tangga itu adalah sekolah yang tidak ada tamat-tamatnya. Tidak ada ijazahnya. SD kita ada ijazah, SMP, SMA, ya bangku kuliah ada ijazah, rumah tangga, perkawinan, keluarga tidak ada ijazahnya. Kita belajar. Tapi Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal yaitu hal-hal apapun yang ada dalam diri kita secara rinci, semua kelemahan, semua yaitu keterbatasan kita. Bahkan tadi sebelum kita dibentuk Tuhan pun dia sudah mengenalmu. Sifat-sifatmu, karaktermu, kelebihanmu, kekuranganmu, kelemahanmu. Dia sudah kenal. Tuhan mengenal semua orang-orang yang diciptakannya. Dan ia bukan Tuhan yang menciptakan sesuatu lalu lupa dengan ciptaannya. Oh, dia tidak pernah lupa.
Tidak seperti manusia menciptakan sesuatu, dia ciptakan mobil, kemudian dia lepaskan mobil itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dia tidak tahu lagi di mana itu yang diciptakannya dan dia tidak mengenalnya lagi. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Dia mengenal kita sebelum kita pun dibentuk dalam kandungan ibu kita. Setelah kita lahir, anak-anak, remaja, dewasa, menjadi orang tua dan menjadi opung-opung sampai kita menghabiskan hidup kita di tengah-tengah dunia ini dengan kematian. Dia mengenalmu. Jika Tuhan mengenal kita, jangan khawatir akan hidupmu. Jika Tuhan mengenal kita, jangan kamu ragu dengan dirimu sendiri. Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu, dalam pikiranmu, pergumulan-pergumulanmu. Sama seperti kepada Yeremia tadi. Tuhan tahu, jangan katakan, aku akan mengulurkan tanganku dan menjamah mulutmu, memberikan perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Dia mengenal siapa Yeremia, dia mengenal kita semua. Seluruh umat Tuhan dikenal oleh Tuhan. Lagu nyanyian kita Gedung Jemaat nomor 280 kan? Semua dikenalnya, besar dan kecil. Tidak ada yang luput dari pengenalan Tuhan. Tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang mau kita lihat? Saudara-saudara, kita dipanggil untuk pergi dan memberitakan kehendak Tuhan. Kita menjadi alat Tuhan memperbaiki keadaan yang rusak. Dan membangun sebuah kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Seperti yang dikatakan pada ayat 10 tadi. Yang diberikan tugas kepada Yeremia itu juga tugas diberikan Allah kepada kita. Yaitu mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun dan menanam kembali. Saudara-saudara, Allah memanggil kita, memanggil saudara untuk melayani baik di tengah-tengah keluarga, di gereja, di ladang penginjilan, di tengah-tengah masyarakat, atau di mana saja kita, di dunia kerja kita. Kita dipanggil oleh Tuhan. Menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Jangan katakan aku masih muda. Tidak ada alasan kita walaupun dengan usia muda. Dan itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan. Jangan orang menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jangan katakan engkau masih muda. Tapi jadilah teladan. Kita menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti yang dikatakan tadi. Teladan dalam hal apa di sini? Yaitu dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teladanlah dalam perkataan. Jangan hanya keluar kata-kata, kemarahan, kebencian. Kemudian kata-kata umpatan, kata-kata murka. Jadi teladan dalam perkataan. Dan juga dikatakan tadi, yaitu keteladanan kita, yaitu dalam tingkah lakumu. Umur tidak menjadi ukuran bagi kita. Untuk menunjukkan teladan dalam tingkah laku.
Jadi umur itu tidak menentukan kita untuk melakukan hal yang baik. Itu adalah pilihan, itu adalah keputusan kita. Tidak ditentukan oleh umur. Tingkah laku kita menjadi teladan. Dan juga dikatakan tadi, yaitu dalam kasih-Mu. Itu makanya dikatakan dalam topik minggu kita dipanggil. Seperti tadi topiknya, dipanggil untuk mengasihi. Hidup mengasihi. Ya, tapi kadang-kadang dipelesetkan. Kaum muda sekarang ini kan ganti-ganti pacar, putus-putus nyambung, ya. Apa dikatakan? Kamu ini pacaran 3 bulan sekali 3 bulan putus-putus terus. Apa dikatakan? Ya inang pendeta, kan menebar kasih katanya. Oh tidak. Karena dikatakan jadi teladan dalam kesetiaanmu. Kamu benar-benar menunjukkan itu. Karena ini memang merupakan pergumulan kita bersama, yaitu untuk memenuhi panggilan Tuhan. Termasuk juga dalam bidang pelayanan, yaitu ladang penginjilan di tengah-tengah gereja. Sulitnya sekarang mencari pelayan-pelayan di tengah-tengah gereja. Mau jadi sintua, gak usah dulu emang pendeta, inang pendeta. Kenapa? Saya masih terlalu muda. Saya masih terlalu muda katanya. Kamu masuk dong ke punguan paropuan, perempuan ibu-ibu. Apa dikatakan? Saya inang pendeta masih terlalu muda, tidak cocok dengan ibu-ibu itu. Pekerjaan saya masih banyak dari A sampai Z. Orang lain sana rupanya tidak A sampai Z. Selalu beralasan, yuk melayani di gereja yuk. Mungkin dengan berbagai talenta, saya sibuk. Dengan berbagai alasan. Padahal waktu itu adalah pemberian Tuhan buat kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudara, sesibuk apapun kita, ya kadang-kadang kita justru di saat-saat sibuk itulah kita bisa mengatur waktu kita. Tapi ketika mungkin ya pekerjaan kita agak longgar, jadinya bermalas-malasan kan. Habis waktu kita sehari tanpa ada yang kita kerjakan. Tapi ketika kita mungkin banyak sekali yang harus dikerjakan hari itu, tapi semua bisa selesai. Kita atur waktu yang diberikan oleh Tuhan dan kita mau untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya, menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dengan segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita. Tidak ada alasan. Karena Tuhan memanggil kita bukan dari kelebihan, kepintaran kita. Dari berbagai latar belakang. Sama seperti murid-murid Yesus itu. Dia dipanggil dari berbagai latar belakang kehidupan. Ada pemungut cukai, ada pelayan. Berbagai profesi Tuhan panggil mereka. Tapi mereka meninggalkan pekerjaannya hanya untuk mengikut Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Boccaccio, yaitu general tadi? Dengan berbagai profesi, dengan berbagai tanggung jawab, dengan berbagai talenta-talenta yang ada pada kita. Mari kita dengan kerendahan hati. Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengutus, dan Tuhan akan memperlengkapi kita. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh baik, dan Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Atas kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, atas panggilan Tuhan, pemilihan Tuhan, pengutusan Tuhan bagi kami, pribadi lepas pribadi, dalam berbagai talenta, tanggung jawab, pekerjaan, profesi, pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan,
buat kebaikan Tuhan, buat perkenanan Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau memanggil dan mengutus kami Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia ini, dan untuk mempersaksikan, menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ketika kami melihat orang-orang yang membutuhkan cinta kasih, perhatian, sentuhan, dan juga penguatan, kami hadir di sana. Ketika kami melihat mungkin kehidupan yang penuh dengan porak-poranda, penuh dengan kejahatan, kami hadir di sana Tuhan untuk menolong mereka, untuk menyadarkan mereka supaya mereka boleh meninggalkan itu semua dan mereka kembali kepada Tuhan. Dan banyak hal lagi Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, sesuai dengan apa yang Tuhan bentuk melalui kehidupan kami, melalui diri kami, dengan maksud dan tujuan tertentu bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk melaksanakan tugas panggilan itu dengan kerendahan hati kami dan senantiasa memohon pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang sedang merayakan sukacita mereka juga pada saat ini dengan ulang tahun perkawinan dan ulang tahun kelahiran. Tuhan tambahkan sukacita dengan pertambahan umur dan juga kesehatan dan pertambahan berbagai berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah rumah tangga mereka, supaya mereka juga boleh menyatakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan melalui kehidupan yang masih Tuhan berikan hingga pada saat ini dan saat yang akan datang. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan dalam pergumulan karena sakit, Thompson Aritonang, Mario Melsadak Bil Sihombing, Situ Dr. Andus Janualta Sitindaun, Epa Juliana Sijabat, Situa M. Siregar, Win Hebergop Las Sianipar, Roswara Nalambok, Silalahi, Evan Tambunan, Hariman Purbah, Nyonya Wesi Majuntak EP Boruhu Tagalung, Erika Purbah, Situa Ensinur MH Sihombing, Nyonya MH Tambunan, N Boru Simajuntak, Situa Edward Tambunan, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait. Engkau teguhkan iman pengharapan mereka dalam proses penyembuhan, pemulihan, bahkan juga Tuhan yang mungkin secara fisik mereka tidak bisa sembuh secara sempurna. Tuhan menguatkan mereka untuk memenangkan mereka Tuhan dalam pergumulan dan pengharapan mereka di dalam Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, terlebih Tuhan dalam masa-masa pandemi yang masih kami hadapi pada saat ini. Tuhan pelihara kehidupan kami dan Tuhan juga kuatkan kami Tuhan, supaya tidak kekhawatiran yang menguasai hati dan pikiran kami, tapi keyakinan dan iman percaya kamilah yang senantiasa menuntun kami berjalan meneruskan kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita kumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 169, Hosi Pangula. Say
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami semua yang melayani ibadah pukul 15.30 menyampaikan kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah di rumah dan juga di gereja ini, kami menyampaikan
Selamat hari Minggu buat kita semua. Horas